action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan pelajar pada peserta didik yang telah kami pelajari pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum itu, yang kami hormati Ibu Leliana Lianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Sebelum kita lanjut untuk mempresentasikan materi pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 11 untuk memperkenalkan diri kami. Saya Tri Suryani. Saya Rizky Fauzul Abdul Halim. Saya Aisyah Putri Santoso. Baik, terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dan submateri yang akan kami bahas selaku kelompok 11 mengenai analisis teori perkembangan atau materi yang telah kami pelajari di mata kuliah perkembangan peserta didik. Dengan submateri yaitu yang pertama ada teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud, lalu selanjutnya ada teori psikososial menurut Erik Erikson, lalu ada teori behaviorisme menurut Ivan Pavlov dan Skinner, lalu ada teori kognitif menurut Jean Piaget dan Vygotsky, lalu ada teori humanisme menurut Abraham Maslow dan Carl Rogers, dan selanjutnya ada teori ekologi menurut Uri Bronfenbrenner, lalu ada teori social learning menurut Albert Bandura, lalu yang terakhir ada teori penalaran moral kognitif yaitu menurut Lawrence Kohlberg. Oke, mungkin kita langsung aja lanjut ke pembahasan mengenai materi pertama yaitu teori psikoanalisa. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud memiliki beberapa implikasi dan dampak terhadap pendidikan agama Islam. Meskipun pandangan Freud terkadang dapat berbeda dengan nilai-nilai dan prinsip agama Islam yang mendasari. Implikasi dari teori psikoanalisis terhadap pendidikan agama Islam yaitu yang pertama ada pemahaman yang lebih mendalam tentang psikologi manusia. Psikoanalisis Freud menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam terhadap alam bawah sadar, konflik psikologis, dan pengaruh masa lalu dalam membentuk kepribadian seseorang. Hal ini dapat membantu pendidikan agama Islam untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi keyakinan dan praktik keagamaan individu. Sebagai contoh, seorang mahasiswa dalam konteks agama Islam mungkin mengalami ketidakpastian atau rasa bersalah terkait dengan konflik batin antara keinginan nafsu dan nilai-nilai agama yang mereka pelajari. Pemahaman ini dapat memicu eksplorasi mendalam tentang bagaimana konflik ini dapat diatasi dengan bimbingan dari pendidik atau konselor agama. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Teori perkembangan psikososial Freud menyoroti fase-fase penting dalam pertumbuhan individu dari masa anak-anak hingga dewasa. Pendidikan agama Islam dapat menggunakan pemahaman ini untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis para siswa. Sebagai contoh, seorang guru agama Islam mungkin mempertimbangkan fase-fase perkembangan yang berbeda dalam mengajar siswa mereka. Misalnya, dalam mengajar konsep tentang tanggung jawab dan moralitas, mereka akan mempertimbangkan bagaimana konsep ini berkembang seiring dengan perkembangan kognitif dan moral siswa. Kemudian yang ketiga, analisis terhadap konflik spiritual dan identitas. Freud juga mengajukan bahwa konflik internal seperti konflik antara keinginan nafsu dan pengendalian diri dapat mempengaruhi identitas spiritual seseorang. Pendidikan agama Islam dapat menggunakan perspektif ini untuk membantu siswa memahami tantangan-tantangan dalam mengintegrasikan keyakinan keagamaan dengan identitas pribadi mereka. Sebagai contohnya, seorang remaja muslim mungkin menghadapi konflik batin antara nilai-nilai agama Islam yang diajarkan di rumah dan tekanan sosial di sekolah atau lingkungan sekitarnya.
Pendidikan agama Islam dapat memberikan ruang untuk refleksi dan dialog yang memungkinkan mereka memperkuat identitas keagamaan mereka tanpa mengorbankan kebutuhan sosial atau personal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dampak teori psikoanalisis terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pengayaan dalam bimbingan dan konseling spiritual. Pendekatan psikoanalisis dapat mengenalkan teknik-teknik bimbingan dan konseling yang dapat digunakan untuk membantu siswa menangani konflik batin dan pengalaman emosional yang mempengaruhi kehidupan spiritual mereka. Hal ini dapat menguatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai agama dan meningkatkan integrasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, seorang konselor agama Islam dapat menggunakan pendekatan psikoanalisis untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengatasi konflik batin yang mungkin menghambat praktik keagamaan mereka, seperti perasaan bersalah yang mendalam atau keraguan akan kehadiran Tuhan. Kemudian yang kedua, mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih responsif. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dalam pembelajaran agama Islam, pendidik dapat mengembangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Hal ini dapat mencakup penyesuaian metode pengajaran, kurikulum, dan bimbingan yang lebih personal. Sebagai contoh, seorang guru agama Islam dapat menggunakan wawasan psikoanalisis untuk menyesuaikan cara mereka menyampaikan materi tentang konsep-konsep agama yang sensitif terhadap tahapan perkembangan psikologis siswa mereka. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi dan perkembangan rohani. Dengan pemahaman psikoanalisis, pendidikan agama Islam dapat lebih dalam memahami motivasi spiritual yang mungkin tidak disadari atau tertekan dalam pengalaman individu. Ini memungkinkan untuk membangun program-program pendidikan yang lebih efektif dalam memfasilitasi pertumbuhan spiritual siswa. Contohnya, seorang siswa yang mengalami konflik identitas atau trauma emosional dapat menerima bimbingan psikoanalisis yang membantu mereka memperkuat koneksi spiritual mereka melalui pemahaman mendalam tentang asal-usul konflik ini. Kemudian kita masuk ke teori psikososial yang dikembangkan oleh Erik Erikson. Erik Erikson menyoroti tahapan-tahapan perkembangan psikologis yang melibatkan konflik yang harus diatasi untuk mencapai keseimbangan psikologis yang sehat. Teori ini memiliki implikasi yang relevan terhadap pendidikan agama Islam meskipun Erikson sendiri tidak secara khusus menghubungkan teorinya dengan agama. Nah, kemudian yaitu implikasi teori psikososial Erikson terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pemahaman tentang tahapan-tahapan perkembangan. Teori Erikson mengidentifikasi serangkaian tahapan perkembangan psikososial yang mencakup berbagai aspek kehidupan individu, dari masa bayi hingga lanjut usia. Pendidikan agama Islam dapat menggunakan pemahaman ini untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran dan pembinaan spiritual sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis siswa. Sebagai contohnya, seorang pendidik agama Islam dapat mempertimbangkan tahapan inisiatif versus rasa malu pada masa anak-anak sekitar usia 3-6 tahun dalam pengajaran adab dan etika Islam. Mereka dapat merancang aktivitas yang sesuai untuk membantu anak-anak mengembangkan rasa inisiatif dalam beribadah dan perilaku moral. Kemudian yang kedua yaitu integrasi identitas dan keberadaan. Teori Erikson menyoroti pentingnya integrasi identitas dan keberadaan dalam perkembangan individu. Dalam konteks pendidikan agama Islam, ini dapat berarti membantu siswa memahami dan memperkuat identitas keagamaan mereka dalam konteks sosial dan personal. Sebagai contohnya, seorang remaja muslim mungkin mengalami konflik identitas antara budaya agama mereka dan tekanan dari lingkungan sekitar. Pendidikan agama Islam dapat memberikan ruang untuk refleksi dan diskusi yang membantu mereka memahami dan menerima identitas keagamaan mereka, serta bagaimana memperkuatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, penanganan krisis dan konflik psikososial.
Erikson mengajukan bahwa krisis dan konflik psikososial adalah bagian alami dari perkembangan individu yang dapat mempengaruhi perkembangan spiritual. Pendidikan agama Islam dapat membantu siswa mengenali dan mengatasi konflik-konflik ini dengan memberikan bimbingan spiritual yang sesuai. Contohnya, seorang dewasa mungkin mengalami krisis produktivitas versus stagnansi usia 40-65 tahun, di mana mereka mengevaluasi pencapaian hidup mereka dan relevansi agama dalam kehidupan mereka. Pendidikan agama Islam dapat menyediakan sumber daya dan konseling yang mendukung mereka dalam menemukan makna spiritual dalam fase kehidupan ini. Berikutnya kita masuk ke dampak dari teori psikososial Erikson terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pengembangan strategi pembelajaran yang responsif. Dengan memahami tahapan perkembangan psikososial, pendidikan agama Islam dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi siswa pada setiap tahapan perkembangan. Seperti contohnya, seorang guru agama Islam dapat menggunakan pemahaman tentang tahapan generatif versus stagnansi untuk merancang program pendidikan dewasa yang memfasilitasi eksplorasi dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pengayaan dalam pembinaan spiritual. Teori Erikson dapat mengenalkan pendekatan pembinaan spiritual yang lebih holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek religius tetapi juga psikologis dalam mengembangkan identitas dan kehidupan moral individu. Sebagai contoh, seorang konselor agama Islam dapat menggunakan prinsip-prinsip Erikson tentang integritas ego versus putus asa untuk membantu orang tua atau lansia muslim mengeksplorasi makna kehidupan dan persiapan untuk akhirat dengan penuh makna. Selanjutnya adalah teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia sebagai hasil interaksi individu dengan orang lain atau alam sekitar. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Hal-hal yang diukur adalah frekuensi dan durasi, seberapa sering, dan yang diamati adalah sikap, gestur, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan perilaku reaktif atau respons. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar anak baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon merupakan akibat berupa reaksi fisik terhadap rangsangan stimulus tersebut. Dan respon yang diberikan, maka akan muncul penguatan jawaban anak yang dapat menjadi positif berupa reward atau hadiah dan negatif berupa punishment atau hukuman. Dalam teori behavioristik terdapat beberapa tokoh yang ahli berkarya dalam bidangnya. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua ada Edward Thorndike, yang ketiga ada John B. Watson, yang keempat ada Clark Hull, yang kelima ada Edwin Guthrie, dan yang terakhir ada Bruce Frederick Skinner. Kemudian ada pula ciri-ciri dari teori behaviorisme. Yang pertama yaitu mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode yang objektif. Yang ketiga, bersifat mekanis. Yang keempat, mempergunakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kelima, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keenam, menekankan pentingnya latihan. Dan yang terakhir adalah mementingkan mekanisme belajar. Setelah tokoh-tokoh dan ciri-ciri, teori behaviorisme juga memiliki prinsip-prinsip di dalamnya. Terdapat 7 prinsip utama dari teori behaviorisme, yaitu yang pertama ada stimulus dan respons, yang kedua ada reinforcement atau penguatan, yang ketiga yaitu penguatan positif dan negatif, yang keempat penguatan primer dan sekunder, yang kelima kesegeraan memberi penguatan, yang keenam pembentukan perilaku, dan yang terakhir adalah kepunahan. Baik, selanjutnya adalah pandangan teori behaviorisme dari 3 tokoh utama, yaitu Ivan Pavlov, Skinner, dan Albert Bandura. Oke, selanjutnya adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi Rusia yang terkenal dengan penelitiannya tentang refleks terkondisi. Teorinya dikenal sebagai conditioning klasik atau classical conditioning.
Eksperimen paling terkenal Pavlov adalah eksperimen yang melibatkan anjing yang belajar mengasosiasikan suara bel dengan makanan, sehingga anjing tersebut mulai mengeluarkan air liur setiap kali mendengar bel meskipun makanannya tidak ada. Kemudian yang kedua ada Skinner. Skinner adalah seorang psikolog Amerika yang mengembangkan teori conditioning operant atau operant conditioning. Skinner fokus pada bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi lagi di masa depan. Dia menggunakan alat yang dikenal sebagai Skinner Box untuk mempelajari perilaku hewan. Nah, yang terakhir adalah Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog Kanada Amerika yang memperkenalkan konsep belajar sosial atau teori sosial kognitif. Bandura menekankan bahwa banyak perilaku yang dipelajari melalui observasi dan peniruan, bukan hanya melalui penguatan langsung. Meskipun ketiga teori ini berbeda dalam pendekatan dan fokusnya, mereka semua sama-sama menyoroti pentingnya lingkungan dan pengalaman dalam membentuk perilaku individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa aja sih kelemahan dan kelebihan dari teori behaviorisme. Nah, untuk itu kita bahas dari kelebihannya dulu. Kelebihan teori behaviorisme adalah cocok untuk diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa lantaran mereka suka masih mengulang, suka masih meniru, dan senang diberikan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kemudian apa sih kelemahan dari teori behaviorisme? Yang pertama yaitu pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Yang ketiga, penggunaan hukuman atau punishment sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukuman verbal maupun fisik, bisa berakibat buruk pada siswa. Nah, setelah membahas mengenai kelebihan dan kekurangannya, kita sekarang akan mengulas sedikit apa aja sih teori behaviorisme yang dapat diimplementasikan pada pendidikan agama Islam. Yang pertama, teori tentang pembentukan kebiasaan dan adab dalam Islam. Dalam Islam, pembentukan kebiasaan baik atau adab adalah bagian penting dari pendidikan. Dan melalui pendekatan behaviorisme, kebiasaan baik dapat diperkuat melalui penguatan yang positif maupun negatif. Contoh dari penguatan yang positif adalah ketika kita memberikan pujian atau hadiah atau reward ketika seseorang atau ketika anak gitu kan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti dia bersikap jujur, dia bisa membantu temannya atau mungkin berdoa. Ini mirip dengan prinsip penguatan positif dalam operant conditioning yang dikenalkan oleh Skinner. Kemudian ada juga penguatan negatif, yaitu mengurangi atau menghilangkan konsekuensi negatif, yaitu ketika seorang siswa atau anak menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Terus ada juga yang kedua yaitu penggunaan metode pengulangan. Pengulangan adalah elemen penting dalam behaviorisme untuk memperkuat respons yang diinginkan. Nah, contohnya itu adalah pengulangan bacaan dan doa dalam pendidikan agama Islam. Pengulangan hafalan ayat-ayat Al-Quran dan doa sehari-hari membantu memperkuat ingatan dan kebiasaan untuk berdoa. Latihan terus-menerus dalam pengulangan bisa juga sebagai hal yang diterapkan dalam pembelajaran, yaitu praktik sholat 5 waktu. Ini tuh dapat membentuk kebiasaan dan memperkuat disiplin spiritualitasnya. Yang ketiga adalah pembentukan lingkungan pembelajaran. Lingkungan belajar yang dirancang dengan prinsip behaviorisme dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran agama. Contohnya adalah sekolah atau rumah yang menyediakan tempat khusus untuk belajar agama, atau masjid-masjid yang ada TPA, TPQ, atau RA. Seperti ruang sholat atau perpustakaan Islam yang ada di sekolah juga dapat berfungsi sebagai stimulus yang mengingatkan siswa untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan.
Oke, sekarang kita beralih ke teori kognitif. Seperti yang kita tahu bahwasanya teori kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuannya. Di dalam teori kognitif terdapat 5 prinsip. Yang pertama adalah proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua adalah persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga adalah materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Kemudian yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Dan yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Selain itu, di dalam teori kognitif juga terdapat tokoh-tokoh yang berada dan ahlinya. Contohnya yaitu seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, Noam Chomsky, Jerome Bruner, Ulrich Neisser, George Miller, Alan Bedley, dan Elizabeth Loftus. Nah, sekarang aku bakal ngebahas mengenai teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Piaget mengusulkan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui 4 tahap utama. Yang pertama adalah tahap sensori motor untuk usia 0-2 tahun. Di usia ini, anak belajar tentang dunia melalui interaksi langsung dengan lingkungan melalui panca indera dan tindakan motorik. Pemahaman konsep objektif mulai terbentuk, yaitu kesadaran bahwa objek terus ada walaupun tidak terlihat. Tahap yang kedua adalah tahap pra-operasional, yaitu usia 2-7 tahun. Di usia ini, anak mulai menggunakan simbol untuk merepresentasikan objek dan peristiwa. Pemikirannya masih egosentris, artinya anak sulit melihat dunia dari perspektif orang lain. Dan yang ketiga adalah mulai berkembangnya permainan imajinatif dan bahasa. Kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Di usia ini, anak mulai mampu berpikir secara logis tentang kejadian nyata dan konkret. Konsep konservasi memahami bahwa kuantitas suatu objek tidak berubah meskipun bentuknya berubah. Dan yang terakhir, anak bisa mengelompokkan objek dan memahami hubungan antar objek. Kita beralih lagi ke tahap selanjutnya, yaitu tahap operasional formal, yaitu untuk usia 11 tahun ke atas. Di usia ini, anak mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Anak mampu merumuskan hipotesis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, yaitu anak juga mulai memahami konsep-konsep abstrak seperti keadilan dan moralitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori perkembangan kognitif dari pandangan Lev Vygotsky. Di sisi lain, Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Contohnya yaitu ada zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan anak secara mandiri dari apa yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain seperti orang dewasa atau teman sebaya. Perkembangan optimal terjadi ketika anak bekerja dalam ZPD dengan bimbingan atau kolaborasi. Kemudian yang kedua ada scaffolding. Scaffolding adalah dukungan yang diberikan oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten, yang secara bertahap dikurangi seiring anak menjadi lebih mandiri. Dukungan ini membantu anak mencapai tugas yang berada di luar kemampuan mereka saat ini jika dilakukan sendiri. Kemudian ada peran bahasa. Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah alat penting untuk berpikir dan belajar. Bahasa mampu membantu anak-anak untuk menginternalisasi informasi dan memproses pengalaman mereka. Melalui percakapan dan dialog, anak-anak belajar konsep-konsep baru dan cara berpikir yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya, anak-anak belajar mengenai keterampilan dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya adalah perbedaan utama dari pandangan Piaget dan Vygotsky. Piaget fokus pada tahapan universal perkembangan kognitif dan menekankan perkembangan individu
dan eksplorasi mandiri, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya serta menyoroti peran interaksi sosial dan bimbingan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah implikasi teori kognitif pada pendidikan agama Islam. Implikasi teori Piaget dalam pendidikan agama Islam kita bagi menjadi 4 tahapan ya teman-teman. Yang pertama yaitu tahap sensoromotorik atau 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini anak-anak fokus pada pengalaman langsung dengan lingkungan. Ibu dapat menggunakan konsep-konsep dasar agama Islam melalui aktivitas sehari-hari seperti mendengarkan bacaan doa atau melihat ibunya sedang beribadah atau didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yaitu ada juga tahap praoperasional atau usia 2-7 tahun. Guru atau orang tua dapat menggunakan simbol dan cerita sederhana untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak. Contohnya itu seperti kisah Nabi dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang bisa kita sampaikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Nah, yang ketiga itu ada tahap operasional konkret atau usia 7-11 tahun. Di sini kita dapat melakukan pembelajaran agama melalui kegiatan yang melibatkan logika dan pemikiran, seperti diskusi tentang ayat-ayat Al-Quran yang relevan di kehidupan sehari-hari atau menceritakan mengenai sejarah kenabian untuk membangkitkan nilai kerjasama dan nilai tanggung jawab pada anak. Dan yang terakhir ini ada tahap operasional formal untuk usia 11 tahun ke atas. Di tahap ini kita bisa mengadakan diskusi yang mendalam tentang konsep-konsep abstrak dalam Islam seperti keadilan, kemudian etika, moralitas, dan teologis yang dapat mendorong anak-anak untuk berpikir kritis dan reflektif mengenai ajaran agama. Nah, selanjutnya adalah implikasi teori Vygotsky dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah dari zona perkembangan proksimal atau ZPD. Nah, pembelajaran agama Islam dapat dilakukan melalui bimbingan guru atau orang tua yang sudah lebih berpengalaman. Misalnya, orang tua mengajarkan cara membaca Al-Quran atau memahami maknanya melalui bimbingan yang bertahap dan menggunakan metode pembelajaran yang kolaboratif dengan anak-anak, di mana anak-anak bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas agama. Seperti di TPA itu pasti mempelajari hukum-hukum fikih ibadah, fikih muamalah, dan mempelajari sejarah-sejarah Islam. Kemudian yang kedua itu ada scaffolding. Di dalam proses ini anak-anak diberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan anak. Misalnya, pada awalnya memberikan panduan rinci dalam melaksanakan sholat yang kemudian secara bertahap semakin dikurangi seiring anak mulai semakin mandiri, dan juga penggunaan media pembelajaran seperti video, aplikasi interaktif, dan permainan yang edukatif juga mendukung pembelajaran agama yang menarik. Kemudian ada juga peran bahasa. Peran bahasa di sini mendorong penggunaan bahasa Arab dalam konteks ibadah dan pembelajaran Al-Quran yang tidak hanya membantu dalam pemahaman dari Al-Quran sendiri, tapi juga memperkaya kemampuan linguistik anak. Dan yang terakhir adalah dari interaksi sosial. Interaksi sosial yang dapat diterapkan adalah kita itu mengadakan kegiatan komunitas atau mengajak anak-anak untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian atau kita ikut camping Islam yang mungkin anak-anak bisa belajar satu sama lain. Serta menyediakan kesempatan untuk anak-anak terlibat dalam aktivitas sosial seperti amal, sedekah, terus kepedulian juga terhadap manusia seperti berbagi takjil dan santunan. Oke, terima kasih. Jadi kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai teori humanisme menurut Abraham Maslow dan Carl Rogers. Jadi sebelum masuk ke teori humanisme, kita harus mengenal dulu apa itu humanisme. Jadi humanisme adalah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal gitu.
humanistik memandang manusia sebagai manusia, yang artinya manusia adalah makhluk hidup dengan fitrah-fitrah tertentu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teori humanisme adalah pendekatan dalam psikologi dan filsafat yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, potensi pribadi, dan pengalaman subjektif individu. Namun kita bisa tahu arti humanisme dari katanya, yaitu humanisme berasal dari bahasa Latin yang yaitu human dan isme. Jadi untuk human berarti manusia dan isme berarti paham dan aliran. Jadi kita bisa simpulkan bahwa teori humanisme adalah paham yang berfokus pada manusia atau kedudukannya. Di sebelah ada foto Abraham Maslow dan di sampingnya juga ada foto Carl Rogers. Baik, selanjutnya yaitu pemikiran humanisme menurut Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow ini memiliki pemikiran humanisme yang terkenal, yaitu hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan manusia. Jadi menurut Abraham Maslow ini, manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan yaitu terdapat hierarchy of needs atau gambaran hierarchy of needs, yaitu tingkatan atau tahapan yang harus dilalui manusia gitu. Nah, untuk tingkatannya yang paling tertinggi yaitu self actualization atau aktualisasi diri, sedangkan yang paling dasar yaitu physiological need atau kebutuhan fisiologis. Nah, menurut Abraham Maslow, manusia apabila ingin mencapai tingkatan tertinggi atau aktualisasi diri, mereka harus melewati beberapa tahapan tertentu atau tahapan di bawahnya. Nah, yang paling dasar atau yang paling krusial merupakan tahapan kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan fisiologis ini merupakan menyangkut keberlangsungan hidup manusia tersebut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari hierarchy of needs ini. Jadi tahapan yang paling mendasar atau yang paling krusial merupakan tahapan kebutuhan fisiologis. Jadi tanpa kebutuhan fisiologis ini manusia terancam hidupnya gitu. Karena ini merupakan tahapan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup gitu. Contohnya apa? Contohnya yaitu makan, minum, tempat tinggal, serta pakaian. Mungkin ada yang lain lagi mengenai contoh physiological need gitu. Nah, physiological need ini juga dibicarakan dalam Islam dalam ayat 168 Al-Baqarah. Jadi dalam Al-Quran itu berbunyi, wahai manusia, makan dan minumlah segala sesuatu yang ada di bumi yang halal dan baik gitu. Nah, jadi dalam hal ini Allah memerintahkan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita gitu, kebutuhan fisiologis kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah atau pekerjaan lainnya. Jadi kebutuhan fisiologis ini sebagai penunjang kita untuk melakukan ibadah atau kegiatan lainnya gitu. Lalu untuk permasalahan di tahap physiological need, yaitu seperti kemiskinan dan stunting gitu. Nah, dalam Islam pun menawarkan solusi dalam tahap ini, yaitu adanya istilah sodaqoh dan zakat. Nah, ini sebuah solusi yang ditawarkan oleh Islam mengenai permasalahan yang ada pada tahapan physiological need. Oke, lanjut ke safety needs. Safety needs merupakan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman yang harus dimiliki setiap individu. Yaitu apa sih contohnya? Yaitu kasih sayang, keamanan diri atau kepeliharaan diri gitu. Nah, masih banyak lagi pokoknya. Nah, dalam safety needs ini juga terdapat permasalahan seperti pembunuhan dan maling gitu ya, dan pencuri. Nah, permasalahan ini juga ditawarkan solusinya oleh Al-Quran mengenai banyak hukuman yang diberikan kepada pembunuh atau pencuri, yaitu mengenai hukuman kisos atau diat gitu. Kisos merupakan hukuman yang dilakukan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh penjahat tersebut. Sedangkan diat merupakan denda. Dan naik ke tingkatan selanjutnya yaitu belongingness and love needs gitu. Jadi ini kebutuhan akan rasa dicintai dan dikasih sayang gitu. Nah, dalam Islam ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang memberitahu kita bahwa manusia itu dilahirkan atau diciptakan
berbangsa-bangsa, bersuku-suku gitu. Agar kita saling mengenal gitu. Kan pada tahapan ini kita diminta untuk berinteraksi, melakukan hubungan kasih sayang gitu. Nah, di Islam ini diatur sehingga kita disuruh untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga tidak ada kekurangan dalam tahapan ini. Mungkin dalam tahapan ini terdapat permasalahan mengenai mungkin introvert ya. Tapi kalau dalam Islam itu introvert tidak terlalu masalah, karena mungkin introvertnya itu berbentuk muhasabah kepada Allah gitu. Namun yang jadi masalah ini adalah introvert tapi malas orangnya, tidak produktif. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim bahwa orang malas itu yang memiliki cita-cita tinggi gitu. Malas tapi memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki cita-cita banyak duit gitu. Nah, itu sama seperti orang gila gitu katanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Dan orang malas ini dianalogikan sebagai mayat yang berjalan gitu. Lalu mungkin kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu esteem needs, yaitu kebutuhan harga diri. Jadi dalam tahapan ini kita butuh dalam dihargain, lalu kita membutuhkan penghargaan gitu loh. Mungkin dalam pendidikan agama Islam, seorang guru perlu dihargai oleh murid, begitupun murid perlu kita hargai sebagai murid dan kita sewenang-wenang terhadap mereka gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu self actualization, di mana tingkatan ini manusia sudah merasa puas akan semua pencapaiannya gitu. Sehingga hidup ini mereka tinggal memikirkan akhirat saja gitu. Baik, kita lanjut. Oke, baik, selanjutnya terdapat pemikiran humanisme menurut Carl Rogers. Jadi Carl Rogers ini setuju akan pendapat Abraham Maslow mengenai aktualisasi diri. Nah, jadi Carl Rogers ini berpendapat bahwa memang manusia itu tidak pernah terlambat untuk mencapai potensi tertinggi gitu. Nah, lalu saya akan membacakan mengenai teori humanisme yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Jadi untuk yang pertama yaitu pemahaman tentang manusia, yaitu pemahaman tentang humanisme. Jadi Rogers percaya bahwa manusia memiliki dorongan inherent untuk mengaktualisasikan diri mereka sendiri, yaitu untuk mencapai potensi maksimal mereka gitu. Jadi sama seperti Abraham Maslow yang sebelumnya, yaitu aktualisasi diri. Tapi Carl Rogers ini percaya bahwa emang manusia itu tidak pernah terlambat untuk mencapai tingkatan paling tinggi dalam derajat kehidupan gitu. Nah, yang kedua yaitu terapi berpusat pada klien, atau bisa kita kenal sebagai person-centered therapy. Nah, dalam terapi ini perhatian utama adalah pada pengalaman subjektif dan perspektif klien. Nah, ini kita bisa implementasikan pada saat pengajaran atau belajar mengajar, bahwa kita tidak boleh menyangkal atau tidak boleh merendahkan perspektif orang atau perspektif murid kita, karena semua orang itu berhak untuk memiliki pandangan tentang suatu hal itu. Lalu selanjutnya terdapat empati dan penerimaan tanpa syarat. Nah, empati dan penerimaan tanpa syarat ini termasuk ke dalam tadi person centered therapy. Nah, jadi empati ini kita mampu memahami dunia internal klien dari perspektif mereka sendiri, sehingga dapat menawarkan dukungan dan pemahaman yang mendalam. Jadi kita harus memberikan dukungan kepada murid-murid kita juga nanti ya, apabila kita menjadi guru gitu. Lalu ada penerimaan tanpa syarat. Ini kita tidak membeda-bedakan siapapun, dari suku manapun, dari golongan manapun. Ini kita tidak boleh membedakan, karena mereka semua berhak gitu mengajukan perspektif mereka terhadap suatu hal. Lalu selanjutnya mengenai konsep diri atau self concept. Jadi Rogers mengembangkan konsep diri sebagai gambaran mental individu tentang siapa mereka sebenarnya. Jadi pada self concept ini Rogers memiliki pemikiran bahwa seorang diri harus memahami dulu diri kita siapa, gitu. Kenal diri kita siapa dulu. Baru kita dapat mencapai tingkatan tertinggi pada diri kita gitu. Nah, lalu yang terakhir keterpaduan. Jadi teori humanisme Carl Rogers telah memberikan kontribusi besar terhadap bidang psikologi.
terutama dalam pengembangan pendekatan terapeutik yang menekan kepercayaan pada kapasitas individu untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks klinis, tetapi juga dalam pendidikan, manajemen, dan pengembangan pribadi. Membantu individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan hidup secara lebih autentik gitu. Oke, kita bisa lanjut. Oke, baik, selanjutnya adalah implikasi pemikiran humanisme terhadap pendidikan agama Islam. Jadi, apa dampak atau akibat yang disebabkan oleh pemikiran humanisme terhadap prodi saya atau pendidikan agama Islam? Nah, pemikiran humanisme memiliki beberapa implikasi yang relevan terhadap pendidikan agama Islam, terutama dalam konteks pengembangan individu Muslim secara holistik dan berbagai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, pemikiran Abraham Maslow dan Carl Rogers merupakan hal yang bersifat individual atau berdasarkan diri kita sendiri gitu. Jadi pertama itu pentingnya pengembangan individu. Jadi pemikiran humanisme menekankan pentingnya pengembangan pribadi yang utuh dan aktualisasi diri. Jadi kita harus mengembangkan diri kita sendiri sampai mencapai tingkatan tertinggi gitu. Lalu dalam konteks pendidikan agama Islam, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya tidak hanya mempelajari ajaran agama secara teoritis, tetapi juga mengembangkan kualitas moral, etika, dan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu jangan hanya mempelajari mengenai ilmunya saja atau mempelajari mengenai teori saja, tapi pengamalannya juga. Gitu. Ilmu tanpa diamalkan itu sia-sia gitu. Karena banyak orang yang berilmu itu korupsi atau mencuri gitu. Karena bukan ilmunya yang disalahkan. Karena yang patut disalahkan itu adalah pengamalannya dia, itu. Pengamalan yang disalahkan. Nah, dalam hal ini dalam rangka mencapai tingkat tertinggi manusia itu, jadi Islam ini memiliki peran sebagai pembatas dan penyempurnaan akhlak dan mengkoreksi akhlak gitu. Jadi itu peran Islam, peran agama Islam gitu. Bukan hanya agama Islam, tapi seluruh agama itu memiliki peran demikian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa punya relevansi terhadap pendidikan agama Islam mengenai teori pemikiran humanisme ini, karena dalam hal ini manusia harus mengkoreksi akhlak mereka atau memahami diri mereka sendiri sehingga dia bisa mencapai tahapan tertinggi atau menjadi manusia yang bermanfaat minimal, tidak menyusahkan orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, atau jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama gitu. Lalu selanjutnya penghormatan terhadap individu. Jadi kita harus hormat terhadap seluruh individu, maupun tua maupun muda, tidak pandang umur, tidak pandang suku dan lain-lain. Sehingga kita dapat apabila kita menghargai orang lain, kita juga dihargai gitu. Apa relevansinya terhadap pendidikan agama Islam gitu? Kita sebagai guru nantinya akan bersikap adil kepada murid-murid kita, dan kita menghormati murid kita, perspektif mereka kita hormati. Seperti yang Kak Soldier bilang, kita harus, ya kata di person central therapy, kita harus menghormati apapun perspektif orang gitu. Lalu selanjutnya pembelajaran aktif dan partisipasif. Ini berhubungan dengan tahapan ketiga tadi. Kita dituntut untuk melakukan interaksi sesama manusia, karena manusia itu makhluk sosial. Nah, dan kita tahu bahwa di Islam itu kita semua bersaudara. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, jadi kita semua itu bersaudara. Jadi kita ini dalam pembelajaran aktif dan partisipasif ini berfungsi untuk silaturahmi gitu, silaturahmi antar murid atau sesama kita gitu. Lalu keterbukaan dan dialog antar budaya, pembelajaran seumur hidup. Jadi kita harus belajar seumur hidup sampai liang lahat nanti. Lanjut.
Ya baik, kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai teori ekologi dari Yuri Brunner. Jadi teori ekologi yang merupakan salah satu dari teori psikologi perkembangan berpendapat bahwa kita akan menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda di sepanjang rentang usia yang dapat mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai segi gitu. Brunner membagi beberapa aspek teori ekologi. Jadi yang pertama yaitu ada 5 pembagiannya. Yang pertama ada mikrosistem, yaitu lingkungan. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi atau peserta didik tersebut. Apa sih lingkungan yang paling dekat? Yaitu keluarga, sekolah, teman-teman, atau lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari mereka temui. Dan dalam ini agen-agen sosialnya berinteraksi secara langsung gitu. Seperti kita berbicara dengan keluarga kita, itu merupakan contoh mikrosistem. Lalu selanjutnya yaitu mesosistem. Jadi mesosistem itu mencakup interaksi di antara mikrosistem di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lainnya. Jadi terdapat 2 atau lebih mikrosistem yang berhubungan, misalnya seperti sekolah dengan keluarga dan lain-lain. Lalu selanjutnya terdapat ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah sistem sosial yang lebih besar di mana anak itu tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak tersebut. Sebagai contoh yaitu pekerjaan orang tua, lalu ada media sosial, pola asuh anak, koran, televisi, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang tidak berinteraksi langsung kepada anak tersebut atau peserta didik tersebut. Lalu selanjutnya yaitu makrosistem. Makrosistem ini cakupannya lebih luas lagi. Jadi makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari lingkungan ideologi, negara, ideologi, pemerintah, tradisi, agama, hukum, dan lain-lain. Jadi cakupan ruangnya lebih luas gitu. Ya tentunya pasti mempengaruhi perilaku dia. Lalu yang terakhir yaitu kronosistem. Jadi kronosistem ini mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta cara mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Jadi contohnya yaitu internet, gadget, terusnya sejarah, ada sosiohistoris yang nanti akan mempengaruhi perilaku peserta didik tersebut juga. Oke, kita lanjut. Oke, ya selanjutnya ada implikasi pemikiran ekologi terhadap pendidikan agama Islam. Nah, pemikiran ekologi memiliki implikasi yang signifikan terhadap pendidikan agama Islam, khususnya dalam konteks pemahaman dan penghormatan terhadap alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, implikasi yang pertama yaitu keteladanan dalam keberlanjutan. Jadi, pemikiran ekologi ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem dalam pendidikan agama Islam. Hal ini dapat mengarahkan kita untuk mengambil teladan dari ajaran Islam. Jadi kita harus sebagai guru nantinya, karena kita sebagai prodi agama Islam, pendidikan agama Islam, tentunya kita akan menjadi guru. Apabila tidak menjadi guru, nanti mungkin kita dapat menjadi orang tua di kemudian hari. Nah, hal ini perlu dipelajari karena kita harus menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita nanti ataupun anak-anak kita nanti. Nah, jangan sampai kebiasaan buruk atau bad habit kita menjadi kebiasaan buruk mereka juga. Sehingga kita harus menciptakan lingkungan yang efektif dan baik bagi anak-anak kita nanti. Lalu yang kedua yaitu pemahaman atas keterhubungan semesta. Hal ini terdapat pada ayat Al-Quran bahwa kita merupakan khalifah di bumi ini. Khalifah ini bukan berarti pemimpin yang seenaknya di bumi ini, tapi kita pemimpin yang melindungi atau menjaga keberlangsungan hidup di bumi ini. Jadi kita bukan merusak, tapi kita melestarikan alam semesta. Karena dalam pendidikan agama Islam kita tahu bahwa Islam itu merupakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini berarti kasih sayang untuk seluruh makhluk itu, seluruh alam.
tanpa terkecuali, bukan terkhusus sama manusia saja, tapi seluruh makhluk hidup. Kasih sayangnya seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Jadi maupun hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Bahkan semut yang kecil itu merupakan hal yang penting gitu di muka bumi ini. Karena saya melihat artikel yang menjelaskan bahwa semut ini memiliki peran yang penting, karena apabila tidak ada semut, bumi ini hancur gitu. Karena semut menjadi pembentuk jalan air gitu. Oke, mungkin kita lanjut mengenai etika lingkungan. Nah, kita sebagai guru pendidikan agama Islam tentunya harus mengajarkan kepada anak-anak murid kita mengenai cinta alam dan kasih sayang sama makhluk hidup. Karena hal ini merupakan hal yang terpenting, karena kita sebagai manusia pasti bergantung pada lingkungan juga. Lalu selanjutnya ada pendidikan holistik, dan yang terakhir ada kerjasama antar umat beragama. Jadi kerjasama antar umat beragama ini terdapat pada makrosistem ya tadi, tahapan makrosistem yang berpengaruh pada perilaku manusia juga, yaitu agama dan politik ya. Maka dari itu, apabila nanti kita menjadi guru pendidikan agama Islam, jangan sampai kita menyampaikan doktrin-doktrin atau propaganda-propaganda yang menyesatkan sehingga murid-murid kita jadi ikut-ikutan atau jadi tersesatkan gitu. Makanya jangan sampai kita menjadi sesat dan menyesatkan gitu. Karena sebaik-baik manusia adalah khairunas anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya menekankan kepada guru-guru semua, kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam yang nanti akan menjadi guru, kita harus menciptakan lingkungan yang efektif dan baik kepada murid-murid kita nantinya. Dan tentunya walaupun kita tidak menjadi guru, kita nanti akan menjadi orang tua, karena orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Sehingga kita perlu menciptakan lingkungan yang efektif dalam pembelajaran, dalam suasana pembelajaran, khususnya pelajaran agama, karena agama merupakan batasan dan penyempurna akhlak bagi kita semua. Sehingga sangat perlu dalam mendidik karakteristik anak bangsa yang baik. Maka dari itu, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya.